Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azizallahu wa iyyakum, kita kembali bertemu membahas kitab Tauhid, di mana kita sudah masuk pada bab yang ke-14. Bab yang ke-14, di mana dalil yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Kita masuk pada dalil yang pertama sudah kita bahas, kita masuk pada dalil yang kedua. Afwan, dalil yang pertama dan kedua sudah kita bahas dan kita masuk pada dalil yang ketiga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada perang Uhud, di mana pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami cedera luka kepalanya dan patah gigi serinya. Luka kepalanya dan patah gigi serinya. Gigi seri yang dimaksud yaitu gigi seri bagian bawah yang sebelah kanan. Ikhwah, lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum, bagaimana mungkin satu kaum akan sukses. Kaifa yuflihu qaum, bagaimana mungkin suatu kaum akan sukses, satu kaum akan berhasil, atau yang dikatakan al-falah yaitu yafuzu bil hidayah. Bagaimana mungkin satu kaum mereka bisa mendapatkan hidayah wa qad syajju nabiyahum, sementara mereka telah melukai nabi mereka. Ikhwah azallahu wa iyyakum, ucapan ini yaitu beliau ucapkan setelah kaum muslimin terdesak oleh pasukan orang-orang Quraisy, yaitu pada perang Uhud, sebagaimana yang sudah seringlah kita dengar kisah perang Uhud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan para ahli panah di Bukit Rumat atau di Bukit Ainain
di mana ahli panah inilah yang bisa mengcounter pasukan-pasukan yang akan menyerang dari belakang. Di awal pertempuran, kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan. Bahkan pada waktu itu kufar Quraisy itu sudah kucar-kacir dan melarikan diri. Di saat itulah para ahli panah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempatkan di Bukit Rumat, mereka akhirnya berselisih pendapat tentang apakah mereka sudah boleh turun ataukah tidak. Sebagian mereka turun, tersisalah hanya beberapa orang. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam soal Imran ayat 152, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Hatta idza fashiltum, ketika kalian mulai melemah, kendur, wa tanaza'tum, dan akhirnya kalian berselisih. Berselisih di sini apakah tetap di menjaga Bukit Rumat ataukah sudah ditinggal, atau sudah seharusnya ditinggalkan. Karena ikhwah, pada saat itu kaum muslimin memang sedang mengutipi harta rampasan. Jadi para sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW di Bukit Rumat, ya, mereka mengartikan bahwasanya pasukan sudah menang. Kalau pasukan sudah menang, ngapain lagi mereka berada di Bukit Rumat? Itu ikhwah. Mereka lupa bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat, apapun yang terjadi jangan tinggalkan Bukit Rumat. Walaupun kami disambar oleh burung-burung pemakan bangkai. Itu pesan Rasulullah. Makanya tapi ternyata para sahabat ini meninggalkan, para ahli panah meninggalkan bukit tersebut. Inilah yang Allah sebutkan, wa asaitum, dan akhirnya kalian pun melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asaitum, kalian durhaka. Mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah kalian melihat, setelah kami memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai. Yang dimaksud yang kalian sukai adalah harta rampasan perang. Itu ikhwah. Itulah dia. Akhirnya ikhwah, sebahagian besar para pemanah ini meninggalkan Bukit Rumat. Itu ikhwah. Dan ternyata pada pasukan Quraisy, maksudnya di perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal. Ternyata pasukan Quraisy itu kan terbagi dua. Ada yang personil infanteri, artinya pejalan kaki. Ada yang memang pasukan khususnya lah kita katakan, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan dia ini yang memiliki taktik untuk mengepung kaum muslimin dari depan dan dari belakang. Tetapi setiap kali dia mau mengepung ataupun menyerang kaum muslimin dari belakang, itu selalu di-counter oleh para pemanah-pemanah ini, sehingga mereka tidak bisa menyerang dari belakang. Namun ketika beliau melihat, Khalid bin Walid melihat, yang waktu itu belum masuk Islam, melihat ternyata Bukit Rumat sudah kosong, tinggal beberapa orang saja, akhirnya diserang Bukit Rumat. Ya, Bukit Rumat diserang dan dikuasai, dan kaum muslimin yang tadinya sibuk mengutipi harta rampasan dan mengejar para personil pasukan Quraisy yang pada waktu itu, ya, dikejutkan dengan serangan dari belakang oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian pasukan pejalan kaki, pasukan infanteri yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, ketika melihat
kaum muslimin mulai bingung karena tiba-tiba diserang dari belakang, dan dia melihat juga ada bendera mereka dari belakang sana. Akhirnya kembalilah mentalitas mereka, dan mereka yang tadinya lari kembali menyerang, sehingga kaum muslimin diserang dari depan dan dari belakang. Sementara di samping kanan mereka itu adalah gunung Uhud. Maka akhirnya kocar-kacirlah kaum muslimin, dan mereka pun lari ke gunung Uhud. Itu berada di sebelah kanan mereka. Ya, perang Uhud terjadi di kaki gunung Uhud. Mereka pun lari ke gunung Uhud. Ikhwah, disitulah kaum muslimin mulai yang menjadi target orang kufar Quraisy ini, bagaimana caranya untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Rasulullah SAW terdesak, ya, tinggal beberapa sahabat yang membela beliau, dan akhirnya ikhwah, Rasulullah SAW berhasil dilukai mereka. Kepala mereka terluka, kemudian gigi beliau patah. Inilah yang disebut Rasulullah SAW, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum itu bisa berhasil mendapatkan hidayah sementara mereka sudah melukai nabi mereka. Kalimat syajju, ikhwah, syajju ini merupakan kalimat luka tapi khusus pada kepala dan wajah. Jadi dalam bahasa Arab, kalau luka itu di kepala dan di wajah disebut syajjah. Syajjah ra'sahu atau syujja ra'sahu, luka kepalanya. Tapi kalau yang lain dikatakan luka al-jirahah dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Jadi di sini kalimat syajju nabiyahum, mereka telah melukai nabi mereka. Karena kalimatnya menggunakan syajju, maka jelaslah luka itu berada di kepala. Ya. Luka itu berada di kepala. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain, ketika darah mengalir ke wajah beliau, beliau pun mengusap darah tersebut seraya mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin satu kaum akan mendapatkan hidayah sementara mereka telah melukai nabi mereka. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian setelah itu beliau, dalam satu riwayat disebutkan, beliau mendoakan keburukan, laknat terhadap kaum tersebut selama sebulan. Ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar ditimpakan laknat kepada orang Quraisy tersebut. Itu selama sebulan. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kemudian hingga akhirnya turunlah ayat. Akhirnya turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Ya Muhammad, ya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Au yatuba alaihim, apakah Allah memberi taubat kepada mereka, au yu'adzibahum, atau mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahum dzalimun, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa buruk pada mereka supaya Allah melaknat mereka. Akhirnya Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur, laisa laka minal amri syai'. Muhammad, itu bukan urusanmu. Ya, itu bukan urusanmu, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah kan berdoa agar mereka diazab. Kata Allah, itu bukan urusanmu. Seolah Allah katakan, Muhammad, urusanmu berdakwah sudah. Apakah mereka mau menerima? Apakah mereka mau tak menerima? Apakah mereka bertobat atau enggak tobat? Itu urusanku, gitulah. Seolah Allah katakan begitu. Itu urusanku, bukan urusanmu. Apakah mereka akan aku azab atau aku beri hidayah? Itu urusan kami, bukan urusanmu.
Begitulah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak turun ayat ini, Rasulullah enggak mendoakan mereka lagi. Dan dengan ikhwah azzallahi. Ada satu kisah di mana Tufail bin Amr ad-Dausi dia berdakwah kepada kaumnya. Tapi kaumnya enggak mau. Ya, enggak mau, malah melecehkannya. Kalau saya tidak salah yang ikut hanya satu, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari suku Daus. Akhirnya jengkellah Tufail bin Amr ini ad-Dausi dari suku Daus. Jengkel dia karena kaumnya malah menghinanya atau mengolok-oloknya, tidak mau beriman kepada Rasulullah. Tufail bin Amr ini pergi ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan mereka, minta kepada Allah agar Allah mengazab mereka." Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah hidayah Daus. Padahal tadi Tufail bin Amr mintanya apa? Doanya supaya diazab. Tapi ternyata Rasulullah mendoakan agar mereka dapat hidayah. Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikan hidayah suku Daus. Dan ikhwah, beberapa waktu kemudian seluruh suku Daus masuk Islam. Tak ada satupun yang kafir setelah itu. Demikian ikhwah. Makanya kadang-kadang kan kita hari ini dibuat jengkel oleh seseorang. Rasanya mau aja kita doakan, dilaknat lah, paling enggak ditabrak dam truk lah orang ini. Gitu kan, karena sangat dia membenci dakwah salaf. Ya. Ikhwah, banyak kisah-kisah ikhwah seperti ada di Batam itu kan. Itu di antara orang-orang yang kerja di radio, salah satu radio di sana. Itu tadinya ikut mendemo dan kalau bisa mau memecahkan kaca-kaca yang ada di radio tersebut. Salah seorangnya. Dan akhirnya dapat hidayah. Bayangkan, dia yang akan menghancurkan, dia yang ikut pendemo, akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu ikhwah. Ya, kita enggak tahu. Orang yang mungkin kita anggap jahat, menjengkelkan hari ini, kita enggak tahu besok dia bagaimana. Makanya jangan doa keburukan. Ya, doakan dia agar mendapatkan kebaikan, hidayah. Terkadang banyak kaum muslimin yang jengkel dengan keputusan-keputusan pemerintah yang mungkin dianggap zolim. Ya, dianggap zolim, akhirnya membeberkan keburukan-keburukan pemerintah dan tidak ada manfaatnya. Kenapa nggak didoakan saja supaya dapat hidayah? Ya kan? Kenapa nggak didoakan saja dapat hidayah? Makanya ikhwan azallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini, Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Muhammad, itu bukan urusanmu. Kalimat laisa laka minal amri syai'un, di sini ada kalimat laisa, yaitu nafi, syai'un nakirah. Ya. Jadi di sini kalimat nakirah yang didahului oleh nafi, lafaz nakirah yang didahului oleh nafi, ini yufidul umum, menunjukkan umum. Artinya Muhammad tak punya urusan sedikit pun dalam masalah ini. Masalah kami mengazab, masalah kami dapat memberikan taubat, hidayah, itu urusan kami, bukan urusanmu. Kamu cukup berdakwah saja. Ikhwah, azallahu wa iyyakum. Dan apa hubungannya dengan bab ikhwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang katakan sendiri, innama ana akhsyakum atqakum fillah. Aku adalah orang yang paling takut, yang paling takwa dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kalian semua. Beliau juga merupakan khataman nabiyyin. Beliau penutup sekalian para nabi, sayyidul anbiya, pemimpin para nabi. Demikian ikhwah. Namun begitu pun Rasulullah, Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'. Muhammad, itu bukan urusanmu. Bukan kamu yang memberi hidayah. Kamu tak punya apapun dalam masalah ini.
Artinya kalau orang yang selevel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya wewenang sedikit pun dalam masalah ini, apalagi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah laisa laka minal amri syai'. Kamu tak punya wewenang sedikit pun ya Muhammad. Artinya masalah-masalah yang masalah hidayah, masalah azab, masalah yang terjadi di muka bumi ini, itu sama sekali tidak ada wewenang campur tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak ada. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita mau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita bahas di kajian-kajian lalu, boleh kita meminta kepada Rasulullah SAW dengan catatan, satu, di saat beliau masih hidup. Yang kedua, sesuatu yang mungkin dilakukan oleh manusia. Demikian ikhwah, ya. Boleh, silahkan. Misalnya kita punya seorang ustadz atau seorang kiai, kita minta tolong, Pak Kiai, minta tolonglah saya pinjamkan uang, bisa nggak? Bisa, karena sesuatu yang memang dia mampu untuk melakukannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, karena itu suatu hal yang bisa. Tapi kalau dia katakan, Pak Kiai, lapangkanlah rezeki saya, itu bukan urusan Pak Kiai. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini, ikhwah, ya, apabila seorang masih hidup, boleh kita minta tolong dari dia, boleh. Tapi dengan catatan, pertama dia hadir dan apa yang diminta adalah yang mampu dilakukan oleh manusia. Demikian ikhwah. Kalaupun dia masih hidup, kemudian dia tidak hadir di sana, misalnya dia di Medan, ustadznya di Jakarta, dia minta tolong, Pak Ustadz. Dia ngomongnya di Medan nih, Pak Ustadz, bawakanlah saya secangkir air minum. Ustadznya di Jakarta sana. Demikian ikhwah, nggak akan mungkin dia lakukan, karena di Jakarta sana, kalau seandainya ustadznya ada di hadapan dia, bisa, dan itu nggak termasuk kesyirikan. Apalagi kalau si ustadz sudah meninggal dunia. Demikian ikhwah. Apalagi sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, sudah wafat. Kalau kita meminta sesuatu kepada beliau, itu termasuk kesyirikan. Demikian ikhwah. Karena Allah dengan tegas mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Sungguhnya ya Muhammad, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwah, dalam riwayat Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu minar ruku' ba'da rakaatil akhirah min fajri, bahwasanya apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat terakhir salat subuh, bahwasanya beliau di saat mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat terakhir salat subuh, beliau mengatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ba'da ma yaqulu sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Setelah beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Jadi ikhwah, beliau di rakaat terakhir di sholat fajar, di sholat subuh, ingat, di rakaat terakhir sholat fajar, sholat subuh, setelah mengangkat kepala dari ruku, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, lantas beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma la'an fulan wal fulan. Ini ikhwah kunut namanya, doa kunut, tapi kunutnya kunut nazilah, dan itu terjadi. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan hadis Imam Bukhari, di sholat subuh di rakaat kedua setelah bangkit dari ruku. Ingat, ini kunut nazilah, bukan kunut witir. Kalau kunut witir bacaannya Allahumma hdina fi man hadait
wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa qina syarra ma qadait wa barik lana fi ma atait, dan seterusnya. Itu kunut subuh. Itu kunut witir. Demikian ikhwah. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab, tidak ada dalil yang jelas Rasulullah itu mengucapkan kunut witir di rakaat kedua, di sholat subuh setelah di rakaat kedua setelah ketika bangkit dari ruku. Yang ada riwayat Bukhari itu kunut nazilah, bukan kunut witir. Demikian. Ini yang kejadiannya ikhwah. Jadi ketika ba'da ma yaqulu sami Allah wa hamidah rabbana lakal hamdu, setelah beliau mengucapkan sami Allah wa hamidah rabbana lakal hamdu, beliau mengatakan Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan fulan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya menyebutkan nama fulan tersebut. Tapi Abdullah ibnu Umar tidak menyebutkan si fulan itu. Kenapa ikhwah? Karena si fulan yang didoakan Rasulullah supaya dilaknat itu masuk Islam. Itu ikhwah. Ya. Jadi selama sebulan Rasulullah berdoa. Setiap rakaat kedua salat subuh bangkit dari ruku, setelah dikatakan sami Allah wa hamidah rabbana lakal hamdu, Allahumma la'an fulan wal fulan, Allahumma la'an, dan seterusnya begitu selama sebulan. Ya. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, akhirnya hingga akhirnya turun ayat laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ikhwah, ya, disebutkan siapa fulan bin fulan itu. Fulan-fulan yang disebutkan Rasulullah itu dilaknat ada 3 orang. Pertama, Sofwan bin Umayyah. Yang kedua, Suhail bin Amr. Yang ketiga yaitu Haris bin Hisham. Ini 3 orang yang sangat benci dengan Rasulullah SAW dan memang berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. 3 orang ini. Dan ternyata 3 orang ini masuk Islam. Ya, ternyata 3 orang ini masuk Islam. Sofwan bin Umayyah, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, ya, beliau lari ke Jeddah, mau pergi ke Yaman. Dia tidak mau menyerah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya salah seorang kaum muslimin ada memberikan jaminan keamanan terhadap Sofyan bin Umayyah. Akhirnya dia kembali, nggak jadi sporing lah bahasa kita. Ya, nggak jadi sporing deh, nggak jadi lari, dan dia balik ke Mekah. Dan dalam keadaan kafir itu ikhwah, dia ikut berperang dengan Rasulullah. Makanya waktu itu beliau ikut perang Hunain, tapi dia dalam keadaan kafir. Demikian ikhwah, itu Sofwan bin Umayyah. Pulang dari sanalah dia akhirnya masuk Islam. Yang kedua, Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini juga sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia akhirnya juga masuk Islam. Demikian juga Haris bin Hisham. Demikian ikhwah. Makanya ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, laknatlah Sofwan, bukan Sofyan ya, Sofwan, Suhail, dan siapa tuh lagi? Haris, ya. Laknatlah, ternyata turun ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya orang ini akan masuk Islam dan akan bagus Islamnya, dan mereka akan menjadi pembela-pembela Islam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Mereka akan menjadi pembela-pembela Islam. Makanya Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Muhammad, kamu tak boleh ikut campur dalam masalah ini. Ya. Laisa laka minal amri syai'.
tadi yang pertama disebutkan sebab turunnya yaitu pada perang Uhud, ketika Rasulullah katakan kaifa yuflihul qaum sajju nabiyahum. Bagaimana mungkin satu kaum dapat hidayah sementara mereka melukai nabi mereka. Sementara dalam kisah ini ketika Rasulullah SAW berdoa untuk melaknat 3 orang pemimpin Quraisy, juga ayatnya turun laisa laka minal amri syai'. Ayatnya 1. Ikhwah, di dalam Al-Quran boleh saja ikhwah satu ayat itu memiliki beberapa penyebab, ya, boleh saja satu ayat itu memiliki beberapa penyebab. Ini satu ayat laisa laka minal amri syai', ya. Jadi dia punya 2 penyebab. Penyebabnya pertama ketika perang Uhud, yang kedua ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah melaknat 3 orang pemimpin Quraisy. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib ikhwah, dari hadis ini, ya, dari hadis ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk berdakwah dan beliau memang diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi gangguan dakwah. Dan tidak ada para pendai yang mengajak orang pada kebenaran, pada sunnah Rasulullah SAW, kecuali dia akan mendapatkan tantangan. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, ya, sudah menjadi sunnatullah. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, karena beliau baru pertama mendapatkan wahyu, beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar, ketakutan. Kemudian ikhwah, diselimutilah, dia katakan zammiluni, selimuti aku. Maka Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha menyelimuti beliau. Setelah semua usai, setelah itu tenang, lantas Rasulullah menceritakan kepada Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzikallah abadan, demi Allah engkau tidak akan mungkin Allah hinakan. Karena beliau melakukan adab beliau, apa yang beliau lakukan sehari-hari itu suatu hal yang terpuji, gak mungkin Allah menghinakannya. Lantas dibawalah kepada siapa? Waraqah bin Naufal, ya. Ketika Waraqah bin Naufal mendengar kisah Rasulullah SAW, apa kata beliau? Ini adalah malaikat atau namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Demi Allah, seandainya aku kuat di saat engkau diusir oleh kaummu, niscaya aku akan bantu engkau, tolong engkau dengan bantuan yang luar biasa. Rasulullah mendengar bahwasanya kaumnya akan mengusir beliau. Beliau bertanya, awa mukhriji ya qaumi, apakah kaumku nanti akan tega mengusirku? Ya, beliau kan orang terhormat di Mekah. Apa kata Waraqah bin Naufal? Tidak pernah ada seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa ini kecuali dia akan diusir dari kampungnya. Jadi itu muka sudah menjadi sunnatullah, ya. Jadi itu merupakan sudah menjadi sunnatullah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushulus Salasah, beliau katakan, ya, pertama kita harus menuntut ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu, yang ketiga berdakwah, yang keempat sabar atas gangguan dakwah. Dan kita harus jalani ini, ya. Semua kita harus menjalani ini sesuai dengan ilmu yang kita dapati. Demikian ikhwah. Mungkin ada seseorang yang mengatakan, aduh saya nggak maulah ngaji, nanti kalau saya ngaji saya dapat ilmu, kemudian saya harus amalkan. Nanti kalau saya ngaji terus saya nggak bisa ngamalkan, nanti saya berdosa, mendingan saya nggak usah ngaji.
Jadi nggak ada ilmu yang harus diamalkan. Demikian ikhwah, kita katakan kepadanya bahwasanya sungguh kalau dia menuntut ilmu dan dia belum mengamalkan ilmunya, itu lebih ringan ketimbang orang yang nggak mau ngaji-ngaji. Itu lebih besar dosanya. Memang dia tidak ada ilmu yang harus dia amalkan, tapi dia mendapatkan dosa karena tidak menuntut ilmu. Seorang yang tidak mau menuntut ilmu itu lebih besar dosanya ketimbang orang yang menuntut ilmu walaupun belum dia laksanakan ilmunya. Itu ikhwah. Kan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Kalau dia nggak ngaji, dia nggak menuntut ilmu, dosa dia. Demikian ikhwah. Kemudian ya setelah dia amalkan, dia harus dakwahkan. Demikian terus dakwahkan. Nanti kalau saya dakwahkan saya belum amalkan, saya nanti dimurkai oleh Allah, kan begitu. Akhirnya dia dapat ilmu, dia harus amalkan, dia harus dakwahkan. Nanti dia mendakwahkan ilmu sementara dia belum amalkan. Yang mendingan tidak usah berdakwah aja. Begitu. Nggak boleh juga. Demikian ikhwah. Jadi kita semua itu harus dai ya sesuai dengan level kita. Jadi pendakwah itu tidak harus duduk di hadapan masyarakat, duduk di panggung, duduk di mimbar, enggak ikhwah. Antum duduk bareng dengan istri, memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, itu juga dakwah. Ya, memperbaiki akhlak anak-anak itu juga dakwah. Dakwah itu kan mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, yang enggak dibolehkan itu kita berdakwah dengan sesuatu yang enggak kita miliki. Kita enggak punya ilmu tentang masalah itu, tapi kita berbicara tentang masalah itu yang enggak dibolehkan. Itu ikhwah. Dan Rasulullah SAW di sini ya dia bersabar ya dalam menjalani dakwah. Dan memang tugas beliau mendakwahi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innama ana mundzir. Innama anta mundzir. Engkau itu hanya memberi peringatan. Adapun masalah diterima dan tidaknya, ya, orang menerima dan tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kecuali kalau dia adalah orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Nggak bisa kita katakan, ya yang penting bapak sudah ngasih tahu kamu nak, terserahmu sekarang lah mau sholat nggak sholat. Nah, itu nggak bisa. Ya, terserah adik lah mau pakai jilbab atau enggak. Yang penting abang sudah kasih tahu jilbab itu wajib. Terserahlah mau pakai bikini lagi keluar, terserah. Gak bisa seperti itu karena dia berada di bawah tanggung jawab kita. Demikian ikhwah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berada di luar kita, tetangga, ya kita hanya bisa memberitahu. Karena kita nggak punya kuasa untuk memperbaiki dia. Kita hanya bisa berbicara, ya, mendakwahkannya. Kemudian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para nabi itu juga mengalami penderitaan, luka dan lain-lainnya, sakit, ya, sebagaimana manusia lain. Ya. Sebagaimana manusia lain. Rasulullah SAW berdarah kepalanya. Ya, sama seperti manusia-manusia yang lain. Jadi kalau ada seorang pendai kemudian dia dipukul cangkul kepalanya, nggak apa-apa. Dipukul cangkul kepalanya, kelenting bunyinya begitu. Nggak apa-apa, lecet pun tidak. Ditikam, nggak masuk pisunya ke perutnya. Dibacok, parangnya yang patah. Demikian ikhwah, ini bukan dai. Ya, kalau seandainya itulah merupakan kriteria seorang dai, Rasulullah lah orang yang pertama kebal. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika perang pakai baju perang ikhwah. Baju perang itu kan ada baju perang dari kulit tebal, ya, ada yang dari
besi supaya apa? Pakai perang pakai baju besi. Supaya apa? Supaya nggak luka. Jadi kalau dibacok, ya paling tidak separah ketika nggak pakai. Ketika dia pakai baju besi, ditebas tangannya karena besi, nggak apa-apa. Minimalnya sakit lah gitu kan, karena namanya juga diempaskan. Tapi kalau dia nggak pakai baju besi, bisa putus tangannya. Rasulullah pakai baju besi, Ali bin Abi Thalib punya baju besi, ya, ketika digunakan untuk perang, itu tandanya tidak ada ilmu kebal pada zaman beliau. Beliau aja naik kuda, naik unta, itu tandanya tidak ada ilmu terbang. Kalau seandainya ada ilmu itu kan gampang kali, ikhwah. Nggak perlu lagi Rasulullah ngumpul-ngumpulkan kuda. Udah baca aja doa ini yuk. Baca kun fayakun, terbang, set, gitu. Kan mudah sekali, nggak usah lagi perlu kapal ketika mau menyeberangi lautan, jalan aja di atas air. Demikian. Ya, jadi ilmu-ilmu seperti itu tidak ada dalam Islam. Itu semua adalah ilmu sihir. Walaupun orang-orang mengatakan itu adalah ilmu putih karena membela kebenaran. Itu dia. Kalau membela kebenaran, yang satu ingin berbuat jahat, yang satu membela agar jangan kejahatan itu menebar, tapi mereka berantem sambil terbang, misalnya gitulah kira-kira, ya, berantem sambil terbang, jungkir balik di atas air misalnya, itu tidak ada dalam Islam, ikhwah. Itu tidak ada dalam Islam. Kalau seandainya itu ada dalam Islam, tentunya Rasulullah dan para sahabat sudah lebih dahulu menggunakannya, ya, sudah lebih dahulu menggunakannya. Ini Rasulullah SAW, luka kepalanya. Ya, luka kepalanya. Taib, kedua ikhwah azinallahu wa iyyakum, bahwasanya seluruh perkara-perkara dunia ini itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sebagai seorang muslim melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Itu saja. Ya. Kita lakukan fattaqullah masata'tum, bertakwalah kamu pada Allah semampumu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita jangan melaknat orang. Sejengkel-jengkel kita doakanlah, ya, doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah. Memang ikhwah, kalau orang yang sudah membuat kita jengkel, sulit sekali hati kita ini tulus untuk mendoakan dia dapat hidayah. Enaknya doanya apa? Enaknya kan doanya dia masuk paret lah paling tidak kan. Masuk paret, senggol becak begitu, biar dia ambil ibroh lah begitu. Tapi sebenarnya yang terbaik adalah memohon pada Allah agar dia dapat hidayah. Dan memang berat ikhwah, memang berat. Karena yang namanya marah ini kan, kalau marah kita itu gimana caranya agar bisa terlampiaskan. Kalau kita nggak sanggup melampiaskannya, cukuplah dengan dengar berita dia itu masuk paret, alhamdulillah masuk paret lah dia, gitu. Senang kali rasanya, puas kali rasanya. Demikian ikhwah, ya. Dan tidak ada manfaatnya sama sekali dia masuk paret kan? Gak ada manfaatnya dia masuk paret. Ada orang-orang yang memusuhi dakwah kita, kemudian dia masuk paret. Kita tahu kan, ya Allah masukkan dia ke paret misalnya. Kalau bisa paretnya agak dalam sikit, kira-kira gitu kan. Masuk paret lah dia, nggak ada fungsinya. Masuk paret terus apa? Coba kalau kita doakan agar dia mendapat hidayah, itu jauh lebih baik. Ini kan menunjukkan bahwa Rasulullah sudah jengkel kali dengan orang-orang ini. Sampai Rasulullah menyebutkan namanya, Allahumma la'an fulan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan fulan. Orang sesabar Rasulullah, ya, sesabar Rasulullah itu sudah sampai, mungkin sudah sampai puncaknya, sampai beliau mendoakan agar orang ini dilaknat. Ini kan memang 3 orang ini yang sudah luar biasa sekali, ya, gangguannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Tapi ternyata Allah katakan, laisa laka minal amri syai'. Laisa laka minal amri syai'. Itu Muhammad bukan urusanmu, itu urusan kami. Dan memang ternyata orang yang didoakan dilaknat masuk Islam, ya, masuk Islam. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Makanya ahli sunnah wal jamaah diajarkan
untuk mendoakan agar orang-orang mendapatkan hidayah, bukan agar diazab, bukan juga agar mereka dilaknat, enggak ikhwah. Diajarkan kita agar mereka dapat hidayah. Itulah yang terbaik. Tapi itu sajalah kajian kita. Semoga bermanfaat untuk yang perdana ini di bulan Syawal. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau melalui pesan di 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Assalamualaikum Ustaz, ana mau nanya, pada saat salat subuh kalau imam melakukan doa kunut, apakah kita sebagai makmum ikut kunut juga? Jazakumullah khairan. Memang ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Apabila imamnya kunut dan kita makmum tidak melihat, tidak berpendapat kunut itu ada, lantas apa yang dilakukan? Pendapat pertama ikhwah, ya, pendapat pertama, dan ini dipegang oleh mazhab Imam Malik, Imam Abi Hanifah kalau saya tidak silap, yaitu tetap harus kunut, ya, dan mazhab Hambali juga seperti itu. Alasannya apa? Alasannya innama ju'ilal imam liutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imamnya kunut, ya kunutlah makmumnya, walaupun si makmum tidak berpendapat kunut itu disyariatkan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau memberikan rincian yang menurut saya bagus. Apa kata beliau? Apabila, karena memang ada khilafiyah masalah kunut subuh, apabila si makmumnya meyakini kunut subuh itu sunnah, maka dia wajib ikut kunut. Yang kedua, apabila si makmumnya meyakini bahwasanya kunut subuh itu ada khilafiyah. Khilafiyah di sini artinya khilafiyah yang kuat di kalangan para ulama, yang menurut dia dua-duanya punya dalil yang kuat. Maka sementara dia lebih cenderung pada pendapat yang tidak kunut, maka untuk orang seperti ini ketika imamnya kunut, dia juga ikut kunut. Yang ketiga, ketika makmumnya sama sekali melihat tidak ada kunut, bahkan meyakini kunut itu bid'ah, dia berpandangan bahwasanya tidak ada satupun dalil yang menyatakan kunut subuh. Ya. Jadi dia meyakini bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Untuk makmum yang seperti ini, maka dia tidak boleh ikut kunut subuh. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ustadz, ibu saya sudah berusia 60 tahun dan beliau memiliki penyakit sering buang angin. Setiap kali berwudu, kelang 2 menit pasti buang angin. Jadi bolak-balik ambil wudu. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah wudunya tetap batal dengan kondisi tersebut? Ikhwa azanallahu wa iyyakum, ada sebuah kaidah dalam agama kita ini, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya sesuatu yang sulit, maka syariat akan memberikan keringanannya. Dasarnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Allah juga berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Oleh karena itu, buang angin, buang air itu merupakan pembatal wudhu. Tetapi jika seorang dalam keadaan uzur, dia misalnya ada penyakit prostat,
di mana buang airnya tidak bisa terkendali. Ya, buang airnya tidak bisa terkendali. Beda kan kalau yang normal itu ketika dia mau buang air kecil kan ada terasa tuh. Ya, misalnya antum lagi taklim nih, terasa mau buang air kecil, kan bisa ditahan. Sementara ditahan untuk pergi ke belakang. Tapi orang yang kena prostat ini yang parah terutama nggak bisa ditahan. Jadi kalau ada air seninya mau keluar, keluar begitu aja. Demikian ikhwah. Atau seperti itu tadi disebutkan dengan istilah silsilatul baul. Atau seperti ini tadi, ya, klep anginnya sudah nggak ada, udah blong. Jadi kalau ada hus gitu aja, ada hus, nggak ada lagi kendalinya. Sama seperti itu ikhwah. Jadi bagaimana? Apakah yang seperti ini batal wudunya? Ada rincian. Ini sama seperti seorang wanita yang istihadah, yang keluar darah dari kemaluannya, tapi bukan haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beliau orang seperti ini untuk berwudu di setiap kali mau sholat. Mau sholat wudu, kemudian ya dia taruhlah kain agar tidak kececer darahnya, kemudian dia sholat walaupun keluar darahnya. Demikian juga untuk yang kasus ini, yang klep anginnya sudah nggak ada atau klep buang air kecilnya sudah nggak ada, maka dia wudu. Setelah dia bersihkan, dia istinja, kemudian dia pakai pampers misalnya, kemudian ya kalau nggak ada pampers ya apa sajalah, ya dia gunakan handuk apalah agar tidak kececer-cecer air kencingnya, ya. Maka setelah itu, setelah dia bersihkan, dia pakai pembalut, kemudian dia wudu. Setelah itu kalaupun keluar nggak apa-apa, sholatlah. Tapi kalau angin kan nggak ada pampers angin kan nggak ada penampung angin, lama-lama kembung gitu belakang, nggak ada. Kalau itu nggak perlu, ya sudah. Setiap kali mau sholat, wudu dan sholatlah. Adapun kalau ada yang keluar nggak apa-apa. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Karena apa? Karena dia dalam kondisi uzur syar'i. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Tapi dalam keadaan normal tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Kalau kita yakin keluar angin, maka batal wudunya. Kecuali kalau was-was. Bagaimana sabda Nabi SAW, idza wajada ahadukum fi batni syai'an fala yansarifanna minal masjid hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Apabila kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, ya, maka janganlah dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar suaranya atau dia cium baunya. Kalau dia dengar suaranya sut gitu kan, atau dia cium baunya, ini rendang yang tadi nih begitu kan, maka dia harus batalkan. Tapi kalau nggak ada, ikhwah, dalam hadis yang lain, setan itu menghembus di dubur, dihembusnya dubur kita, jadi seolah-olah ada yang keluar. Maka kalau sudah seolah-olah, itu kan nandakan nggak yakin. Kalau sudah seolah-olah, berarti kita nggak yakin kan? Ya sudah, antum tadi dengar nggak suaranya? Nggak ada. Kan kalau seolah itu cuma rasa-rasa di dubur saja. Kemudian coba agak tarik napas sedikit. Ada baunya? Nggak. Lanjutkan sholatnya. Itu dia, lanjutkan sholatnya. Makanya para ulama mengatakan, dari sini diambil sebuah kaidah bahwasanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Bahwasanya sesuatu yang yakin, sesuatu yang sudah yakin tidak bisa dihapuskan dengan sesuatu yang masih ragu. Itu ikhwah. Kan tadi keluarnya ragu apa? Ragu kan? Demikian. Maka lanjutkan. Tapi kalau sudah jelas. Tuh. Udah begitu bunyinya. Sepertinya belum, jangan. Karena dia sudah yakin, ya. Karena kita sudah yakin. Itu godaan kita, ikhwah. Godaan kita itu seringnya itu kalau di rakaat terakhir, rakaat keempat, tasyahud akhir. Di situ pula dia, gitu kan.
Ini betul nggak ya? Jadi ragu. Sebenarnya bukan ragu sebenarnya. Aduh sayang kali 4 rakaat ini. Itu masalahnya, sayang kali sudah 4 rakaat. Masa kita harus ulang lagi? Gitu kan. Jadi kalau sudah jelas, yakin, nggak boleh. Hukumnya sudah membatalkan. Tapi kalau nggak yakin, maka tidak membatalkan. Ya, hatta yasma sautan au yajida rihan, sampai dia dengar suara atau dia cium aroma. Dan kalau dia cium aroma, jangan lagi sepertinya dari bapak sebelah ini, bukan dari saya ini. Jangan nuduh orang juga. Itu ikhwah. Ada yang mau nanya langsung? Jika kita beli tapak rumah senilai 100 juta, apakah tiap tahunnya dikeluarkan zakatnya? Antum cuma beli tapak rumahnya aja untuk apa? Tapak rumah itu yang batu itu ya? Apa ya tapak rumah ini? Oh, beli tanah, beli sebidang tanah. Iya. Apakah dizakatkan? Tergantung antum membelinya untuk jual beli tanah apa tidak. Nanti antum bokar kan? Nah, blokar apa? Blokar. Nah, demikian. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Kalau itu iya, tapi kalau antum beli untuk buat rumah, beli tempatin, nggak perlu dizakatkan. Walaupun harga tanahnya miliaran, nggak perlu. Sama seperti antum bangun rumah, berapa ini harga rumahnya? Bangun rumah senilai 10 M misalnya, apakah dizakati? Nggak ada. Atau antum beli kendaraan, ya. Beli kendaraan 1 M, padahal mereknya Atos, salah beli, ditokoin orang. 1 M dibelinya Atos, ya kan salah itu. Jadi gimana? Apakah dia zakatkan? Enggak, kendaraan. Kecuali kalau antum jual beli kendaraan, demikian. Jadi apa yang dipakai, ya antum apalagi buat pagarnya pagar yang tembaga mahal sampai ratusan juta, enggak. Demikian ikhwah. Atau antum beli bunga, kan ada sempat bunga-bunga ini nilainya jutaan. Dulu sempat ada bunga apa namanya, daun gembir apa namanya. Ada yang mahal-mahal. Di antara sempat janda bolong itu sempat mahal juga itu. Demikian ikhwah. Antum punya sekian untuk apa namanya? Untuk keindahan rumah misalnya, ya enggak. Walaupun dia jutaan harganya enggak diwajibkan. Demikian ikhwah. Kecuali nanti jadi dia jual beli, maka dia masuk pada zakat perdagangan. Allahu a'lam bissawab. Apakah wudhu kita batal jika suami istri bersentuhan? Allahu a'lam bissawab, yang rajih Allahu a'lam bissawab tidak. Ya. Kenapa ikhwah? Kana Rasulullah yuqabbilu ba'du azwajihi summa kharaja ila shalah. Rasulullah itu pernah mencium sebagian istrinya. Ini Aisyah, dari Aisyah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar untuk sholat. Mencium sebagian istrinya maksudnya itu beliau sendiri, Aisyah sendiri. Demikian ikhwah. Jadi tidak membatalkan. Beliau juga pernah sedang sholat mencubit kaki Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah juga pernah sedang sholat dipegang kakinya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi Allahu a'lam bishawab, tidak membatalkan wudu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa di sini artinya adalah hubungan intim, bukan sekedar menyentuh. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kalimat menyentuh jika objeknya adalah perempuan, maka maknanya adalah hubungan suami istri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah, Allah menyebutkan walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim summa ya'uduna lima qalu. Adapun orang-orang yang menzihar istrinya kemudian dia ingin menarik kembali ucapannya, maka Allah menyebutkan fatahriru raqabah. Maka dia harus membebaskan seorang hamba min qabli ayyatamasa, sebelum dia menyentuh istrinya. Sebelum dia menyentuh istrinya maksudnya sebelum dia melakukan hubungan intim dengan istrinya, karena dia sudah menzihar istrinya, maka dia harus
merdekakan hambanya dahulu. Jadi bukan sebelum dia pegang istrinya. Itu dia. Allahu a'lam bishawab. Panjang kali. Ada yang langsung? Ya. Kalau uang yang disentuh untuk ambil porsi haji Ustaz itu harus dizakarkan Ustaz, dihitung sebagai harta yang zakat. Yang kita sudah setorkan untuk ambil porsi haji. itu kan berarti bukan punya kita lagi kan? Itu bisa ditarik, ikhwan. Nggak bisa ditarik. Itu sudah kita bayarkan, berarti bukan punya kita lagi itu. Setahu saya ya, setahu saya. Kita kan bukan sedang tabung, itu bukan sedang menabung. Beda dengan ONH. ONH itu kan pernah dulu kan ada salah satu produk bank perbankan ONH, ongkos apa? Naik haji. Itu tabungan. Itu tabungan, ikhwah. Tapi kalau ini kan enggak, memang kita setorkan, tinggal kita nanti ketika sampai pada gilirannya kita tinggal melanjutkan melunasi sisanya. Kalaupun kita meninggal, dia dipindah nanti ke ahli waris. Jadi karena kita sudah setorkan, berarti kan bukan punya kita. Allahu a'lam bishawab. Oke lah ikhwah, sudah 9:30 kurang sedikit. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.